Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ayu. Malam. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin memberikan presentasi sesuai dengan tugas yang Ibu Ayu berikan. Presentasinya mengenai yaitu pengertian konstruksi sosial yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian konstruksi sosial itu sendiri adalah konstruksi, istilah konstruksi sosial atas realitas atau yang bisa disebut social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif. Ada beberapa asumsi juga mengenai konstruksi sosial ini, yaitu realitas merupakan hasil ciptaan manusia yang kreatif. Asumsi yang kemudian yaitu pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat, berkembang, dan selalu dikembangkan. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. Dan terakhir yaitu asumsinya membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Selanjutnya mengenai prinsip dasar konstruksi media massa yang akan dibawakan oleh teman kita, Kak Jua. Silahkan Kak Jua. Oke, terima kasih Kak Ida atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prinsip dasar konstruksi media massa. Dalam proses ini ada namanya proses sosial simultan. Dalam proses sosial simultan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, lalu masuk ke media massa. Dan dalam media massa ini terdiri lagi dalam 3 jenis, yaitu objektif, subjektif, intersubjektif. Dalam realitas terkonstruksi itu terdiri lagi beberapa bagian, yaitu lebih cepat, lebih luas, sebaran merata, membentuk opini massa, massa cenderung terkonstruksi, opini massa cenderung a priori, opini massa cenderung sinis. Selanjutnya ini terbentuk dari source, lalu ke message, lalu ke channel, selanjutnya ke receiver, dan yang terakhir ini ke efeknya. Untuk bagian selanjutnya yaitu tahapan konstruksi. Dalam tahapan konstruksi ini terdiri dari 3 jenis bagian, terdiri dari 4 jenis bagian. Yang pertama ada yaitu tahap menyiapkan materi konstruksi. Yang bagian kedua ada tahap sebaran konstruksi. Dan yang ketiga tahap pembentukan konstruksi realitas. Dan yang terakhir tahap konfirmasi. Untuk selanjutnya, media dan berita dalam paradigma konstruksionis. Media dan berita dalam paradigma konstruksionis ini terdiri dari 6 bagian, yaitu fakta atau peristiwa. Maksudnya yaitu konstruksi atas realitas. Selanjutnya ada media. Media ini juga berfungsi sebagai agen konstruksi pesan. Dan selanjutnya bagian ketiga, yaitu hakikat berita. Maksudnya di sini konstruksi atas realitas. Untuk selanjutnya ada wartawan. Wartawan ini berfungsi sebagai partisipan. Selanjutnya etika, pilihan moral, dan keberpihakan. Dalam hal ini yaitu proses peliputan.
Dan yang terakhir ada kalayak. Kalayak ini sendiri punya penafsiran sendiri. Oke, saya serahkan kembali ke Kak Aida. Jadi selanjutnya saya ya, Kak. Jadi contoh dari konstruksi media dalam menciptakan citra iklan. Tugas utama iklan itu adalah menjual barang atau jasa. Seperti menurut Horace Swerin, tidak ada hubungan antara rasa suka kepada iklan dan termakan oleh iklan. Ini tidak lagi dipatuhi oleh para copywriter dan visualizer iklan televisi, karena menghibur sambil menjual menjadi lebih menarik. Contoh yang kedua, copywriter ini percaya kepada iklan yang besar dengan pencitraan yang kuat. Akan besar kekuatannya mempengaruhi pemirsa, apalagi dilakukan melalui konstruksi realitas sosial, walaupun semu. Ini adalah sebagian contoh dari upaya teknologi menciptakan theater of mind dalam alam kognisi masyarakat. Yang ketiga, seperti pencitraan dalam iklan televisi disesuaikan dengan kedekatan jenis objek iklan yang akan diiklankan. Tidak jarang pencitraan ini dilakukan secara ganda, artinya iklan menggunakan beberapa pencitraan terhadap satu objek iklan. Sekian yang dapat kami presentasikan tentang konstruksi media dalam penciptaan citra iklan. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Terima kasih.